Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda Bapak semua di rumah? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Anak-anak Bapak, kemarin kita sudah mempelajari tentang mengenal negara-negara ASEAN. Terutama kita sudah mempelajari sejarah berdirinya ASEAN, pemrakarsa ASEAN, kemudian letak geografis ASEAN, dan letak astronomis ASEAN. Bapak yakin kalian sudah paham semuanya. Untuk materi kali ini, kita akan membahas karakteristik masing-masing negara anggota ASEAN. Yang pertama yaitu membahas Indonesia, negara Indonesia. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillah. Doa selesai. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, untuk pertama kita akan bahas identitas negara Indonesia. Kalian bisa perhatikan pada tayangan yang Bapak tampilkan. Ini dia nak, identitas negara ASEAN berisi tentang nama resmi, ibu kota Indonesia, pemerintahan Indonesia, kepala negara, kepala pemerintahan, bahasa utama, dan seterusnya. Untuk identitas negara Indonesia, kalian bisa melihatnya di buku paket yang sudah dibagikan. Kita lanjutkan saja nak, karena itu sudah ada di buku, tinggal kalian baca. Selanjutnya kita lihat, inilah nak peta wilayah kedaulatan dan yuridifikasi nasional Republik Indonesia. Ini nak peta wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bapak yakin kalian sudah memahami tentang peta wilayah Indonesia. Selanjutnya, kita lihat slide berikut ini. Nah, ini nak, sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sama seperti bangsa-bangsa lain punya sejarah pernah dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Ya, bangsa Portugis, bangsa Spanyol, Prancis, Inggris, Belanda, dan terakhir adalah Jepang. Itulah bangsa-bangsa asing yang pernah menjajah Indonesia. Sejarah konstitusi Indonesia, nah Indonesia juga sudah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi. Kita lihat, ini nak, yang tulisan kuning, inilah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, dimulai UUD 45 tahun 45 sampai 49, Konstitusi RIS tahun 49 sampai tahun 50, UUDS 1950 tahun 50 sampai tahun 59, dan terakhir kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 1959. UUD 45 nak, sudah 4 kali diamandemen nak. Amandemen itu artinya sudah diadakan perubahan-perubahan. Kemudian, presiden pertama Indonesia itu adalah presiden siapa nak? Bapak yakin, kamu pasti mengerti semua, yaitu Presiden Soekarno. Presiden kita yang terakhir siapa sekarang nak? Wah, apalagi nih, pasti tahu nak ya, yaitu Joko Widodo. Oke, kita lanjutkan. Ini tayangan berikut ini nak. Nah, inilah nama-nama presiden
dan wakil presiden yang pernah menjabat di Indonesia. Ya, bisa kalian lihat, kalian pahami. Nanti video ini bisa diulang-ulang, bisa di screenshot, ya nak, bisa diberhentikan supaya kalian bisa memahaminya. Selanjutnya, kita lihat nak keadaan alam Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia nak. Jumlah pulaunya mencapai 13.466 dan luas daratannya 1.922.570 km persegi. Luas perairannya 3.257.483 km persegi. Kita lihat letak dan batasnya nak. Letak astronomis Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, itulah letak astronomis. Jadi letak astronomis ini berhubungan dengan letak lintang, garis lintang, dan garis bujur, enak ya. Jadi kalau cerita tentang astronomis pasti hubungannya dengan garis lintang dan garis bujur. Letak geografis Indonesia kita perhatikan nak. Indonesia itu di antara persilangan dua benua dan dua samudra, ya. Pasti kalian paham ya, sudah bolak-balik Bapak jelaskan. Dua benuanya itu adalah benua Asia dan benua Australia. Samudranya itu yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kita lihat batas-batas negara Indonesia. Nah, ini nak, kamu lihat batas-batasnya. Ya. Inilah batas-batas wilayah Indonesia. Oke. Sudah paham nak? Kalau udah paham, kita lanjutkan. Kalian amati betul-betul batas wilayah Indonesia. Oke, nah kita lanjutkan ya nak. Kita lihat iklim Indonesia. Iklim Indonesia beriklim tropis ya nak. Selanjutnya kita lihat bentang alam Indonesia. Nah, bentang alam Indonesia. Permukaan bumi Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya. Ya, jadi bentang alam Indonesia ini memiliki relief yang beragam, nah, bermacam-macam. Ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, peneplin, dan depresi. Apa itu relief, nak? Relief itu adalah permukaan bumi yang memiliki perbedaan ketinggian, ya nak. Ya, tinggi rendahnya permukaan bumi itulah nak namanya relief, ya nak. Tinggi rendahnya permukaan bumi. Oke, kita lanjutkan nak. Nah, ini dia nak gambar macam-macam relief Indonesia, ini namanya pegunungan. Nah, ini di puncak Jayawijaya ya. Yang di atasnya itu didiami oleh salju. Di Papua. Nah, gambar bentang alam Indonesia. Ini dataran pantai. Kamu amati nak. Ini dataran daerah pantai. Ya, daerah pantai cukup indah ya nak. Ini daerah pegunungan. Nah, jadi luar biasa nak. Permukaan bumi Indonesia ini alhamdulillah luar biasa.
Kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bermacam-macam bentuk muka bumi, semuanya memiliki panorama yang luar biasa. Dan itu patut kita syukuri anak-anak sekalian. Oke, ini nak dataran tinggi. Ya, ini dataran tinggi. Dataran tinggi ini nak, ini dataran rendah. Oke, kita lanjutkan. Oke, nak. Sekarang kita membahas penduduk Indonesia, nak. Kita amati slide berikut ini, nak, tayangan berikut ini. Oke. Penduduk Indonesia di tahun 2015 itu berjumlah 255,7 juta jiwa. Ini luar biasa, nak. Cukup besar jumlah penduduk Indonesia. Kalau menurut ranking dunia, nak, kita di urutan keempat jumlah penduduk terbesar di dunia. Kemudian, rata-rata tingkat kepadatannya mencapai 475 jiwa per kilometer persegi dengan tingkat pertumbuhan minus 0,1% per tahun. Ya. Jadi cukup padat, nak, penduduk Indonesia, dan ini menimbulkan masalah. Ya, kita lihat masalah kependudukan di Indonesia. Perhatikan, nak, apa-apa saja yang menjadi masalah penduduk di Indonesia. Yang pertama, kepadatannya itu tidak merata, nak. Ya, mayoritas penduduk Indonesia itu berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu cukup padat penduduknya. Kemudian penyebaran yang timpang, komposisi penduduk sebagian besar berusia muda, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya penguasaan teknologi, dan jumlah penduduk yang besar. Jadi itulah yang menjadi masalah kependudukan di Indonesia. Ya, nak, kalian paham ini, nak, masalah kependudukan di Indonesia. Kalau dilihat dari etnis, nak, etnis terbesar di Indonesia itu didiami oleh etnis, pasti kalian tahu, yaitu etnis Jawa. Coba tunjuk tangan yang etnis Jawa, coba di kelas ini. Nah, kalian hitung sendiri ya. Lebih kurang etnis Jawa di Indonesia 45%. Suku Sunda 8%, suku Madura 7%, dan sisanya suku bangsa yang lain. Kita lihat bahasanya, nak. Bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Jadi bahasa Indonesia itu, nak, berasal dari bahasa Melayu. Mayoritas penduduk Indonesia itu memeluk agama Islam. Berapa persen, anak-anak? Yaitu 88%. Kita lihat perekonomian Indonesia. Inilah perekonomian Indonesia. Ekspor kita terutama minyak dan gas, serta hasil sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah seperti hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian, perikanan, dan lain-lain. Impor utama kita itu yaitu perkakas industri, farmasi, kimia, barang-barang elektronik, dan otomotif. Kita lihat sumber daya alam di sana. Sumber daya alam Indonesia itu terutama hasil tambang, pertanian, bahan baku, dan industri. Hasil tambang utamanya minyak bumi di Pulau Sumatera, itu ada di Aceh, Riau, di Muara Enim, dan di Pulau Jawa itu ada Cepu dan Surabaya, batu bara di Kalimantan, timah di Pulau Bangka, Singkep, dan Riau Daratan,
biji emas di Papua, serta biji besi di Cilacap, Lampung, dan lain-lain. Hasil pertanian, padi, jagung, kelapa, pisang, tebu, tembakau, dan nanas. Kita lihat kerjasama Indonesia dengan organisasi internasional. Kerjasama Indonesia itu dilakukan secara bilateral, regional, dan multilateral. Kalau bilateral itu kerjasama dua negara. Jadi yang melakukan itu hanya dua negara, ya nak. Misalkan Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, pokoknya dua negara, nak. Kemudian kerjasama regional. Regional itu artinya nak satu kawasan, ya nak. Misalkan kawasan ASEAN, APTA, dan APEC. Di bidang ekonomi, meliputi perdagangan ekspor-impor, barang tambang mentah, serta barang jadi, pengelolaan tanaman pangan dan hutan, pendirian pabrik bersama, pengiriman tenaga kerja. Kemudian, ASEAN mendirikan pabrik-pabrik urea di Indonesia di Aceh sebagai bentuk proyek industri bersama. Di bidang politik dan keamanan, Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral, dikenal dengan JOVFAN. Bapak ulangi nak ya, di bidang politik dan keamanan, Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral dikenal dengan JOVFAN. JOVFAN itu singkatan dari Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Kerjasama di bidang pertahanan keamanan mengadakan perjanjian ekstradisi atau penyerahan pelarian yang tertangkap kepada negara asal, antar negara, anggota ASEAN, dan kesepakatan kawasan bebas senjata nuklir. Kemudian di bidang sosial budaya, yaitu meliputi promosi pariwisata, contoh Bali dijadikan wisata unggulan. Kerjasama antara Indonesia dengan organisasi internasional itu contohnya, lihat enak. Contoh kerjasama Indonesia dengan organisasi internasional seperti OPEC, Gerakan Non-Blok, dan PBB. Ya, nak. Demikian penjelasan tentang Indonesia, ya. Tadi dimulai dari sejarah Indonesia, nak. Pernah dijajah oleh bangsa-bangsa asing, kemudian permukaan bumi Indonesia atau relief Indonesia, sampai kerjasama Indonesia. Tugas kalian adalah kalian mencatat ulang, ya. Kalian catat kembali di dalam buku catatan kalian. Ya, nak. Sekali lagi, kalian catat kembali di buku catatan kalian. Demikian, nak, pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bapak tutup dengan basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.